Jumpa lagi dengan kami dalam channel YouTube Katanya Unfaedah, di mana kami akan memberikan info-info menarik dalam kehidupan kita. Di mana lagi kalau bukan dalam channel YouTube Katanya Unfaedah. Freddy Budiman, seorang pengedar narkoba terbesar di Indonesia yang dieksekusi mati 9 tahun yang lalu. Namun sempat bertaubat di akhir hidupnya sebelum dieksekusi mati. Keluar masuk penjara buntut kasus narkoba adalah hal yang biasa bagi seorang Freddy Budiman. Parahnya, ketika di penjara pun dia masih bisa mengendalikan pengedaran barang haram tersebut. Dia bahkan menjadikan lapas sebagai pabrik narkoba. Freddy Budiman lahir di Surabaya dan memulai karirnya di dunia kejahatan sebagai seorang pencopet. Ia kemudian merantau ke Jakarta dan terlibat dalam kasus narkoba pertamanya pada tahun 1997. Pada tahun 2009, Freddy kembali ditangkap karena menyimpan 500 gram sabu-sabu dan divonis hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan. Meski telah mendapatkan vonis penjara, Freddy tidak kapok dan kembali terlibat dalam peredaran narkoba. Pada tahun 2011, ia ditangkap kembali karena memiliki ratusan gram sabu-sabu dan bahan pembuat ekstasi. Pada tahun 2012, setelah melalui proses persidangan yang panjang dan bukti yang cukup kuat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis hukuman mati Freddy Budiman karena terlibat dalam kasus impor 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok. Aksi nekat ini dilakukan ketika Freddy masih berada dalam penjara. Pil ekstasi ini dibungkus dalam kemasan teh dan diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Salah satu hal yang mengejutkan dalam kasus Freddy Budiman adalah kemampuannya untuk terus mengendalikan operasi narkoba bahkan ketika berada dalam penjara. Meski ajalnya sudah di depan mata, Freddy tidak berhenti dari aktivitas kriminalnya. Pada tahun 2013, ia membuat pabrik sabu di dalam lapas pemasyarakatan narkotika atau lapas narkoba Cipinang. Bisnis ini mampu menghasilkan 2 kg sabu siap edar setiap kali produksi. Pada tanggal 29 Juli 2016, Freddy Budiman dieksekusi di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Ia merupakan salah satu dari 4 orang yang dieksekusi mati terkait kasus narkotika. 3 orang lainnya adalah warga negara asing. Setelah dieksekusi mati, jenazah Freddy Budiman dimakamkan di kampung asalnya di Surabaya sesuai dengan keinginannya beberapa hari sebelum dieksekusi mati. Sebelum dieksekusi mati, pada tahun 2014, Haris Azhar selaku Ketua Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras bercerita tentang kesaksian Freddy terkait banyaknya oknum yang membantu peredaran narkotikanya sempat membuat kehebohan. Bercerita tentang kesaksian Freddy terkait banyaknya oknum yang membantu peredaran narkobanya sempat membuat heboh publik. Haris mengaku bertemu Freddy Budiman di selnya di lapas Nusa Kambangan pada tahun 2014. Dalam pertemuan tersebut, Freddy mengaku kepada Haris kalau dirinya meminta bantuan oknum polisi, BNN, dan bea cukai untuk memasukkan narkobanya ke Indonesia dengan membayar uang yang banyak untuk mereka. Saya telepon polisi, BNN, dan bea cukai, dan orang-orang yang saya telepon itu semuanya nitip harga, tulis Haris menirukan omongan Freddy. Naasnya, sebelum kasus penyuapannya ini terbongkar, Freddy sudah terlebih dahulu dieksekusi mati pada tahun 2016. Meskipun memiliki catatan hitam yang panjang, Freddy Budiman tidak sepenuhnya mengabaikan kesempatan untuk bertaubat. Menjelang eksekusi mati, Freddy menunjukkan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Freddy mengungkapkan permintaan terakhir, ingin mengucapkan kalimat syahadat sebelum ditembak mati. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Fatih Karim yang sempat mengisi kajian Islam di dalam lapas Nusa Kambangan.
Dia menceritakan sebelum menjalani hukuman eksekusi mati, Freddy Budiman diizinkan mengutarakan permintaan terakhir. Hal yang diminta adalah mengucapkan kalimat syahadat sebelum ditembak mati dan berharap matanya tidak tertutup menjelang eksekusi mati. Dari kisah dia kita bisa belajar, seorang penjahat bisa berakhir manis di akhir hidupnya, sempat bertaubat kepada Tuhannya dan bersyahadat sebelum matinya. Lantas, dirimu yang merasa suci dan sempurna selalu menghujat para pendosa. Apakah sudah ada jaminan aman dari akhir hidupmu? Bisa saja Tuhan menjadikan ahli maksiat mati dalam keadaan taubat, dan bisa saja Tuhan menjadikan ahli ibadah untuk mati dalam keadaan maksiat. Maka, buat kita semua untuk stop memandang rendah para pendosa. Bisa jadi akhir hidupmu berantakan dengan maksiat bukan taat. Setiap pendosa punya masa lalu, tetapi setiap mereka juga punya masa depan.